Selamat datang, di depan saya ada Poco X8 Pro, dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara mengimpor kontak dari kartu SIM ke perangkat. Jadi, sebagai langkah awal untuk memulainya, sayang sekali bahwa Anda perlu membuka terlebih dahulu aplikasi kontak resmi dari Google. Alasan saya mengatakan sayangnya adalah karena aplikasi ini cukup buruk. Aplikasi ini intinya berusaha mengambil semua informasi Anda atau orang lain tanpa izin. Selain itu, aplikasi ini selalu minta izin kirim notifikasi. Jangan izinkan, karena aplikasi kontak tidak perlu mengirim notifikasi. Fungsinya cuma untuk simpan kontak dan tidak ada fungsi penting lainnya. Saya sama sekali tidak peduli jika ada kontak baru yang diimpor atau apapun notifikasinya. Sekarang Anda juga bisa melihat saya memiliki beberapa kontak yang terlihat di sini. Saya bisa klik pada semua kontak untuk melihat asalnya, dan semuanya sebenarnya diambil dari kartu SIM. Sekarang bagaimanapun juga, mari kita navigasi ke bagian Organize. Dan tergantung apakah Anda sudah masuk ke akun Google atau belum, seluruh prosesnya bisa saja berbeda. Sekilas tentang tampilan dan cara kerjanya. Pertama, saat masuk ke bagian Organize, jika sudah login ke akun Google, akun tersebut otomatis jadi prioritas dalam pengaturan. Dan perangkat ini sebagai sebuah kategori akan berada di bagian paling bawah. Jadi Anda perlu menggulir sampai ke bagian paling bawah, lalu pilih Kelola SIM, yang nantinya akan menampilkan semua kontak yang ada di kartu SIM Anda. Sekarang, izinkan saya mencoba mengambil ponsel lain dengan cepat agar saya bisa menunjukkan kepada Anda seperti apa tampilannya. Di ponsel yang lain, tampilannya biasanya akan sedikit berbeda jika Anda sudah masuk. Jadi saya sudah mengambil ponsel yang sudah masuk ke akun. Pertama, saya akan menunjukkan kepada Anda cara mengimpor melalui tampilan ini dan membahasnya. Lalu saya akan dengan cepat memperlihatkan tampilannya saat Anda sudah masuk dengan akun Google. Di sini Anda bisa memilih untuk tidak mencentang kontak yang tidak Anda inginkan. Secara default, semuanya akan terpilih. Jika ada beberapa yang tidak dicentang dan berwarna abu-abu, jangan khawatir. Kontak-kontak ini sudah ada di lokasi tempat mereka akan diimpor. Sekarang Anda juga bisa melihat, saya tidak punya opsi untuk memilih kemana saya akan mengimpor kontak saya, karena memang hanya akan diimpor ke perangkat yang memang itu yang saya inginkan. Sekarang jika saya sudah masuk dengan akun Google, akan ada opsi tambahan, dan itu yang akan saya tunjukkan di perangkat lain. Tapi jika tidak, secara default akan masuk ke perangkat, tidak memberi Anda opsi, dan Anda jelas bisa mengimpornya. Jadi kita akan klik itu. Sekarang, satu hal lagi yang juga dilakukan adalah pertanyaan bodoh ini. Ini hanya Google, karena ini aplikasi mereka, mencoba memancing Anda agar nantinya memberikan informasi kepada mereka. Jadi di sini mereka mencoba menghapus kontak Anda dari kartu SIM, supaya nantinya Anda lebih bergantung pada mereka. Sekarang bukan soal bagaimana itu dikatakan, ini menyuruh Anda untuk menghapus salinan dari SIM. Untuk membersihkan SIM Anda, hapus salinan kontak yang sudah diimpor, kontak yang belum diimpor tidak akan terpengaruh. Tahukah Anda, logika bodoh seperti ini juga bisa saya terapkan ke hal lain. Biar saya pergi ke mobil saya, sedot bensin dari tangki, lalu saya bisa ke pom bensin untuk mengisi bensin lagi. Ide yang sangat bagus, bukan? Jadi jelas kita akan memilih untuk menyimpan, tidak ada alasan untuk menghapusnya. Kontak di kartu SIM Anda seperti cadangan keras yang bagus dari kontak Anda yang bisa dipindahkan antar perangkat. Dan ya, bagus untuk memilikinya. Sekarang mengandalkan Google untuk menyimpan kontak Anda itu bodoh, karena kalau server Google down, Anda kehilangan kontak Anda. Itu satu. Nomor dua, kontak yang diimpor ke Google, ya, itu tidak bersifat pribadi. Google menggunakan kontak tersebut pada dasarnya untuk membantu mereka meningkatkan iklan tertarget, menjualnya, dan sebagainya. Jadi ini semacam cara omong kosong Google untuk mengakali persetujuan. Karena mereka pada dasarnya mengandalkan Anda untuk memberikan persetujuan atas nama orang lain. Sekarang apa? Dengan logika ini, saya memberi Anda izin untuk pergi ke Google dan mencuri pusat data AI mereka. Anda punya izin dari saya, dan tampaknya, menurut standar Google, itu saja yang Anda butuhkan. Izin orang lain, buat apapun bikin semuanya boleh. Jadi silakan pergi ke sana dan bakar sampai habis. Saya izinkan jika Anda mau. Pokoknya, bercanda ya? Setelah Anda mengimpor kontak, silakan cek daftar kontak Anda di sini dan mereka akan muncul. Seperti yang terlihat, saat ini ada kontak yang terduplikasi, jadi klik di bagian semua kontak untuk mengatasinya.
Dan misalnya tentukan bahwa Anda hanya ingin melihat kontak yang tersimpan di perangkat ini saja. Dan ini akan menyembunyikan kontak yang ada di kartu SIM. Sekarang untuk menunjukkan dengan cepat cara alternatif untuk melihat dan mengimpor kontak. Cukup keluarkan saja. Ya, silakan pergi. Saya akan menggunakan Pro Max di sini, bukan Pro. Di sana kita pergi. Sekali lagi, saya akan melakukan hal yang sama. Kelola SIM dan Anda akan melihat pesan, ayo butuh waktu sejenak untuk memuat kontak. Nah, ini dia, omong kosong seperti ini. Jadi inilah Google yang benar-benar bertindak curang. Dan saya akan benar-benar meluangkan waktu untuk mengkritik mereka soal ini karena ini benar-benar menjijikkan. Jadi mereka yang licik ini, punya keberanian untuk memberikan opsi ini kepadamu. Perangkat dan Google, agar kamu tertipu memilih itu daripada opsi lain yang kamu sukai. Seperti sebelumnya, ada menu drop-down berisi opsi Google, lalu perangkat. Muncul jendela pop-up ini yang memberikan perangkat dan Google. Jadi, Anda langsung melihatnya. Ini mencakup keduanya. Saya ingin membuat perangkatnya, mungkin bukan Google, tapi sepertinya tak ada pilihan lain kan? Itu hanya tersembunyi di belakang mereka lagi. Dan para penipu ini memiliki Audacity menyembunyikan satu opsi di bawah satu opsi lainnya. Permisi. Masih ada sekitar setengah layar lagi yang terlihat di sini yang bisa Anda manfaatkan. Dan ini juga dengan ukuran teks yang dibuat jauh lebih besar. Biasanya itu sekitar 2/3 dari layar yang tersisa yang bisa mereka gunakan. Jangan menyembunyikan perangkat hanya di balik sesuatu yang lebih. Karena memang tidak seperti itu. Hal itu mengecilkannya sedemikian rupa sehingga justru membantunya. Jadi di situ saja logika omong kosong, licik, dan brengsek mereka untuk mencoba menipu Anda agar melakukan hal Google itu. Nah, jadi mereka punya akses ke kontak-kontak ini dan itu tidak berhenti di situ. So, biasanya saat impor kontak lagi, mereka memberikan alasan yang sama untuk menghapusnya, terutama saat Anda membuka daftar kontak. Mari kita lihat apakah ini akan terjadi. Mungkin tidak, karena semua kontak ini sudah ada di Google, tapi saya bukan munafik di sini. Ini bukan kontak asli, cuma nomor telepon, kotak surat, dan lainnya. Namun, mari kita kembali ke pembahasan kita. Kontak itu tidak muncul. Namun biasanya saat Anda membuka daftar kontak dan sudah tersinkronisasi, Anda akan melihat pop-up kecil di sini dengan opsi ayo kita pergi. Dan hanya itu yang terlihat. Coba singkirkan ini. Klik ayo mulai. Otomatis Google bereaksi. Kena kau bodoh. Semua kontak Anda milik kami. Latih AI Anda dan kami lalu jual datanya. Oke, mau batal? Ya sudah, sial. Sudah terlambat. Jadi, seperti yang tadi saya katakan, impor kontak Anda langsung ke perangkat, bukan ke cloud, karena ada terlalu banyak informasi pribadi. Dan untuk menunjukkan informasi pribadi ini kepada Anda, kembali ke ponsel mereka yang sebenarnya jika saya mengedit kontak ini. Saat Anda mengimpor ke perangkat atau ke cloud Google, itu sama saja. Semua informasi ini, ketika sudah diisi, Google atau Anda akan memiliki akses ke sana di perangkat atau cloud Anda. Jadi, kita punya hal-hal seperti foto sampul kontak, foto, nama depan, nama belakang, perusahaan, beberapa nomor, label, catatan, email, ulang tahun, alamat, tempat tinggal, dan lainnya. Terdiri dari nama panggilan, jabatan, departemen, dan lain-lain. Ini semua adalah data yang akan terisi otomatis saat Anda mengimpornya ke cloud, seperti ke Google. Sekarang Google memiliki akses ke semua informasi ini, padahal orang yang menjadi pemilik kontak tersebut tidak pernah memberikan persetujuan untuk membagikannya. Jadi menurut saya, ini adalah cara yang agak tidak jujur dari Google untuk mengakali masalah persetujuan di sini. Itulah sebabnya saya sarankan simpan saja di ponsel. Jika ingin kontak ada di perangkat lain, pindahkan saja antar perangkat Anda dengan mudah. Anda bisa unduh aplikasi untuk membuat file cadangan kontak yang biasanya disebut file VCF. File itu bisa dipindahkan ke stick USB, kartu SD, dikompres, atau dikirim ke email sendiri. Itu juga berfungsi dan benar-benar hanya butuh satu klik saja untuk mengimpor kontak Anda.
Semoga ini sangat membantu. Jika iya, jangan lupa like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.